Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, untuk ketua kelas silahkan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita buka pembelajaran kali ini dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen dulu ya. Devi Safitri, Hadir, Bu. Farida, Hadir, Bu. Fatia. Hadir, Bu. Oke, berangkat semua ya. Ya, Bu. Nah, baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Iman. Rukun iman, ya. Rukun iman yang keberapa? 3. Ketiga. Yang pertama rukun iman Pada Allah. pada Allah. Yang kedua, Malaikat. malaikat. Yang ketiga, Kitab-kitab. yang keempat, Rasul. yang kelima, Hari akhir. hari akhir. Yang keenam, Qada dan qadar. iya. Baiklah, Ibu akan memberi pengertian mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Nah, iman sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti membenarkan, atau dalam bahasa istilahnya iman itu ialah kepercayaan dalam hati, meyakini dan membenarkannya adanya Tuhan dan membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya mengenai perbedaan kitab dan suhuf. Ada yang tahu apa itu kitab? Tidak. Nah, kitab itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para rasulnya yang telah berbentuk buku atau kitab untuk disampaikan kepada sekalian manusia sebagai pedoman hidup. Nah, kalau kitab itu dia sudah dibukukan, ya lebih lengkap isinya. Sedangkan suhuf itu ialah menurut bahasa itu lembaran. Jadi suhuf itu belum dibukukan, dia masih berupa lembaran-lembaran. Nah, pengertian suhuf menurut istilah adalah wahyu yang disampaikan kepada Rasul, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Kalau tadi itu kitab wajib disampaikan kepada umat manusia, kalau suhuf itu tidak wajib disampaikan kepada manusia. Nah, kitab-kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama kitab Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam sebuah riwayat hadis disebutkan ada beberapa suhuf yang masing-masing diberikan kepada 5 nabi. Yang pertama yaitu
10 suhuf diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam. 60 suhuf diberikan kepada Nabi Syed alaihissalam. Yang ketiga yaitu 30 suhuf kepada Nabi Idris alaihissalam. Yang keempat 10 suhuf kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima yaitu 10 suhuf kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dalil yang terkait dengan iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhirati faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 139. Selanjutnya yaitu mengenai kitab-kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan bagi umatnya. Secara bahasa, Zabur itu berasal dari kata Zabaroh, Yasburu, Zaberun, yang artinya tulisan. Kitab Zabur diturunkan Allah sebagai petunjuk jalan yang lurus bagi umat Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi kaum Bani Israel. Kitab Taurat berisikan akidah dan hukum-hukum syariat. Kitab Injil semula berasal dari bahasa Yunani yang berarti kabar gembira. Nah, makna dari kabar gembira ini yang dimaksud adalah karena Nabi Isa alaihissalam menggembirakan para umatnya dengan berita akan kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir untuk seluruh alam. Nah, kitab Injil yang asli sebenarnya memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir. Sedangkan kitab Injil yang beredar sekarang ini hanyalah hasil pikiran manusia, bukan wahyu Allah. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, kitab Al-Quran itu diturunkan tidak secara langsung, tetapi secara berangsur-angsur, yaitu waktu turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, dan terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.666 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Nah, apa enggak kalian? Enggak ya, besok dihafalin ya. Nah, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira.
kandungan dalam Al-Quran adalah yang pertama yaitu mengenai akidah atau keimanan. Yang kedua yaitu ibadah baik ibadah mahdoh maupun ibadah khairul mahdoh. Yang ketiga, akhlak seorang hamba kepada Khalik, kepada sesama manusia dan alam sekitarnya. Yang keempat yaitu muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang kelima yaitu wa'ad dan wa'id. Yang keenam yaitu kisah-kisah Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang ingkar. Yang ketujuh yaitu mengenai ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana caranya kita mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah? Al-Quran sebagai kitab Allah. Nah, kita sebagai umat Islam haruslah kita yang pertama yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup, dan jangan kita berpedoman dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu berusaha untuk menghormati, memuliakan, menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, senantiasa membaca kitab suci Al-Quran dalam segala kesempatan dan dikala suka maupun duka. Dan jangan kita pas baca Al-Quran pas kita lagi senang aja, pas kita lagi duka aja kita baru membaca Al-Quran, tapi kita harus membaca Al-Quran pada saat suka maupun duka. Nah, yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu berusaha untuk memahami arti dan isi kandungannya. Nah, setelah kita membaca Al-Quran, sebaiknya kita pahamin apa sih artinya, apa sih isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya yaitu berusaha untuk mengamalkan isi kandungan di dalam kehidupan sehari-hari. Kan tadi kita udah membaca, sudah memahami apa sih isi kandungan dari Al-Quran tersebut, dari ayat tersebut. Selanjutnya kita mengamalkan apa yang terdapat dalam isi kandungan Al-Quran atau ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana sih sikap kita, perilaku kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama yaitu dengan mengakui dan menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Jadi kita harus mengakui kitab-kitab sebelum Al-Quran dan harus menghormati seperti kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Kita harus mengakui, tapi tidak mengimani. Kita harus mengakui dan menghormati kedudukannya. Yang kedua yaitu meyakini dan mengakui bahwa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan paling akhir diturunkan. Kita harus yakin bahwa kitab suci Al-Quran itu merupakan kitab suci yang paling utama dan paling akhir, dan kita harus mengakuinya. Yang ketiga yaitu meyakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang keempat yaitu menjalani hidup hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih fungsi kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, fungsi dari beriman kepada kitab-kitab Allah yang pertama yaitu untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kita mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kehidupan kita sehari-hari yang tidak dapat kita jawab dengan akal pikiran ataupun dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan percaya terhadap kebenaran Al-Quran dan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga yaitu menanamkan ilmu pengetahuan. Nah, fungsi dari kitab Allah, kita beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu untuk menanam ilmu pengetahuan. Karena di dalam kitab-kitab Allah di samping berisi tentang perintah dan larangan Allah, juga menjelaskan tentang pokok-pokok ilmu pengetahuan untuk mendorong
manusia mengembangkan dan memperluas wawasan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir yaitu untuk menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Nah, kita fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah itu dengan bertoleransi kepada penganut agama lain. Karena dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, maka umat Islam akan selalu menghormati dan menghargai orang lain. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi, apabila ada yang belum paham, Ibu persilakan untuk bertanya. Apakah sudah paham semua? Sudah, baiklah. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, sekian Ibu akhiri. Apabila Ibu dalam menyampaikan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru, Ibu mohon maaf. Dan apabila dalam menyampaikan materinya kurang dapat dipahami, Ibu juga mohon maaf kepada kalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.